Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu tugas mata kuliah yaitu Filosofi Pendidikan Indonesia. Di mana tugas ini saya lakukan di bagian demonstrasi kontekstual dengan tema Perjalanan Pendidikan Nasional. Bagaimana perjalanan pendidikan nasional di Indonesia? Nah, di sini pendidikan sendiri merupakan suatu kebutuhan manusia agar dapat meningkatkan kualitas dirinya sebagai bagian dari proses menjadi seseorang individu yang merdeka. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah suatu kondisi anak yang dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan tempat anak itu berada. Kodrat zaman merupakan perubahan yang selalu terjadi waktu ke waktu. Nah, di sini pendidikan Indonesia sebelum merdeka atau zaman kolonial, sebelum pendidikan Indonesia itu lepas dari masa penjajah, ada beberapa negara yang berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan pada masa kolonial atau pada masa Belanda, pendidikan pada masa Jepang, pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan, pendidikan di Indonesia setelah abad 21. Pendidikan pada masa Belanda, pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, yang dimana secara konsep bertujuan untuk menciptakan SDM masyarakat Indonesia yang siap menjadi tenaga kerja Belanda dan diberikan upah yang seminim-minimnya. Yang kedua adalah pendidikan pada masa Jepang. Jepang memberikan pendidikan di Indonesia dengan tujuan berperang. Masyarakat diajarkan untuk membangun pertahanan dan membantu perang, dan diajarkan juga untuk mengumpulkan bahan alam untuk cadangan bahan perang yang digunakan sebagai hal positif bagi bangsa Jepang. Nah, di sini hal yang positif yang bisa diambil dalam pelajaran yaitu adalah membangun pertahanan untuk berperang. Kemudian, pendidikan setelah kemerdekaan. Kondisi pendidikan di Indonesia setelah merdeka mengarah terhadap perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Pada masa ini, bangsa Indonesia berusaha untuk menghilangkan paham-paham pendidikan Belanda, sehingga siswa Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri sebagai seorang siswa, di mana pada masa ini penekanannya adalah penekanan kebudayaan Indonesia. Kemudian pendidikan di era abad ke-21. Keberadaan abad ke-21 ini ditandai dengan era revolusi industri 4.0, di mana pembelajaran tidak hanya lagi berfokus pada penerapan kebudayaan, namun berfokus terhadap kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kecakapan inovasi, kreativitas, dan kolaborasi. Nah, di sini teknologi-teknologi sudah berkembang sehingga siswa juga diharapkan mampu untuk mencari bahan-bahan ajar melalui pendidikan lain yaitu melalui teknologi. Kemudian kesimpulannya, pendidikan sebelum kemerdekaan dibatasi oleh kekuasaan dan diskriminasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penjajah. Kemudian setelah kemerdekaan, di mana perbedaannya adalah semua masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan dengan hak yang sama, dengan tujuan bahwa pendidikan itu digunakan untuk meningkatkan keterampilan dan kecerdasan guna untuk menghadapi tantangan zaman, sehingga tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan penjajah.
Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.